wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan isya rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak henti-hentinya kita mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat yang mengandung pujian untuk Allah Azza wa Jalla, karena yang berhak untuk mendapatkan puja dan syukur hanya Dia Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Atas segala limpahan nikmatnya pada kita semua pada malam hari ini 17 Jumadal Ula 1446 Hijriah, kembali Allah mempertemukan kita di majelis ini. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita suri tauladan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang berjuang di jalannya sampai hari kiamat. Baik, jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab yaitu Bulughul Maram, yang mana yaitu hadis-hadis yang berkenaan dengan hukum-hukum di dalam ibadah. Baik, yaitu hadis berikutnya yang 137, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala asy-syafaqu al-humrah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaq itu adalah warna merah. Rawahu ad-Daruqutni, diriwayatkan oleh ad-Daruqutni, dan sahhaha Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah wa ghairuhu, wa waqafahu ala Ibnu Umar, dan bahkan dimauqufkan kepada Ibnu Umar. Baik, jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulan pada hadis ini adalah secara derajatul hadis, al-hadisus sahihus sanad. Hadisnya ini sahih secara sanad, namun hadis ini memang yaitu secara status dia adalah mauquf. Mauquf itu artinya hanya sampai kepada sahabat saja. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam hadis ini ma yu'khad minal hadis. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dalam hadis ini? Yang pertama, tu'inus syafaq. Annahu al-humrah allati takunu isru syia'i syams ba'da maghribiha. Bahwasanya syafaq itu adalah, makna syafaq itu adalah mega merah. Artinya dia adalah, itu adalah sisa cahaya atau bekas cahaya matahari yang tenggelam. Maka di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala uqsimu bisyafaq. Ya, dan bersumpah demi syafaq. Apa itu syafaq? Syafaq itu adalah yaitu mega merah. Kalau sekarang kita keluar, ya, kita keluar dari masjid, kita lihat ke arah langit, terutama di sebelah barat tempat tenggelamnya matahari, maka akan ada sisa-sisa warna merah. Itu yang dinamakan dengan syafaq. Hada syafaq al-ahmar huwa alladhi yuhaddidu nihayah waqti salatil maghrib. Dan kemudian syafaq warna merah ini adalah sebagai penentu batasan habisnya waktu sholat maghrib. Ya, artinya apa? Bahwasanya ketika syafaq atau mega merah ini hilang, saat itulah waktu sholat maghrib sudah habis. Wa bidayatu sholatil isya, maka itu tanda berarti masuk waktu sholat isya. Ya, ini kenapa kita pelajari seperti ini? Mungkin kita akan mengatakan dengan istilah jam. Ya, tapi terkadang kita keluar tanpa membawa alat.
kita lupa membawa jam, lupa membawa handphone. Dalam perjalanan yang dia sudah azan maghrib, dia sudah tampak gelap. Maka kita bisa melihat, tengok langit ke arah barat. Apakah masih ada mega merah itu? Masih ada sisa? Maka waktu maghrib berarti masih ada. Ketika memang mega merah itu sudah hilang total, maka itulah yang dinamakan dengan waktu sholat isya. Kemudian jamaah rahimakumullah, yaitu wahada madhabu al-a'imma as-salasa. Inilah pendapat para imam yang tiga, yaitu Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah jami'an. Kemudian hadis 138 an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in al-fajru fajrani fajrun yuharrimu at-ta'am wa tahillu fihi as-salah wa fajrun tahrumu fihi as-salah ay salatus subh wa yahillu fihi at-ta'am. Rawahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa sahhahahu. Walil Hakim min hadisi Jabir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fajar itu ada dua. Fajar yang pertama adalah fajar yang mengharamkan makanan dan membolehkan sholat. Fajar yang kedua adalah fajar yang mengharamkan di dalamnya sholat dan dihalalkan di dalamnya makanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Hakim, bahkan disahihkan oleh keduanya. Dan lil Hakim dalam riwayat Hakim lagi min hadis Jabir, dengan riwayat yang lain Jabir, wazada fil ladzi yuharrimu ta'am, ada tambahan yaitu diharamkan makanan pada fajar tersebut, yaitu innahu yadhhabu mustatilan fil ufuq. Jadi fajar itu sinarnya adalah yaitu membentang lurus di ufuk. Wa fil akhar, dan dalam riwayat yang lain dijelaskan innahu kadzanabi as-sirhan. Ya, jadi sinarnya fajar itu seperti ekor serigala. Baik, jamaah rahimakumullah. Kita lihat dulu secara derajatul hadis. Al-hadisu sahihul isnad, hadisnya sahih secara isnad, warrajih, dan dirajihkan waqafahu, yaitu hadis ini derajatnya adalah mauquf, tapi secara sanad dia sahih. Baik, kita lihat pelajarannya adalah pertama, innal fajra fajrani. Fajar itu ada dua. Ya. Fajar yang pertama adalah al-awwal minhuma al-fajra, yaitu al-fajrul kadzib wasani as-shadiq. Jadi fajar itu ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib adalah fajar yang bohong. Fajar shadiq adalah fajar yang benar. Ya, ada dua fajar yang terbit nanti pada saat menjelang subuh. Ya. Maka wa ahkamuha mukhtalifah wa sifatuhu mukhtalifah. Lihat, secara sifat dua fajar ini berbeda, kemudian apa? Mengandung hukum yang berbeda. Sifatnya sudah berbeda, tentu akan menghasilkan hukum yang berbeda. Dua fajar, sama namanya fajar, tapi yang satu dikatakan kadzib, satu dikatakan shadiq. Ya, sifatul awal minhuma an yadhhaba mustatilan fil ufuq. Fajar yang pertama akan tampak itu adalah fajar yang mustatil. Artinya apa namanya? Sinarnya itu lurus. Ya. Fil ufuq wa annahu kadzana bidzib min haitsu imtidadi ila a'la al-ufuq. Jadi bentuk, artinya kalau antum lihat ekor serigala itu, ya, ibaratnya dia lurus begini. Ya, kalau kita lihat ada hewan serigala, dia punya ekor apa namanya? Memang dia sedikit apa namanya? Bukan tebak, bukan bulat begini, tapi kayak semacam apa? Waru begitu. Ya, tapi dia lebih kecil. Kalau waru kan agak lumayan apa namanya? Besar, gemoy. Tapi ini sifatnya mungkin hanya sekedar lonjong begitu. Itu yang sebagaimana dikatakan
oleh Nabi SAW, ini dinamakan dengan fajar kadhib. Inilah yang dalam hadis tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW, ketika fajar ini muncul, maka makanan itu masih halal. Sedangkan sholat itu haram. Sholat yang dimaksud haram adalah sholat subuh. Ya, berarti ketika fajar ini ada, maka waktu sahur masih ada. Ya, jadi hati-hati, bedakan antara fajar kadhib dengan fajar shadiq. Memang muncul cahaya di sebelah timur. Ya, cahaya di sebelah timur dengan seperti ekor serigala tadi. Tapi itu adalah penanda makanan masih halal. Masih boleh sahur dan belum boleh sholat subuh. Ya, wa min haitsu launu al-abyad ad-darib ila az-zarqa. Bahkan warnanya itu kalau dilihat secara warna, ya, sinarnya itu putih kebiru-biruan. Ya, fajar shadiq secara sifat warnanya adalah putih kebiru-biruan. Adapun yang kedua sifatul fajr tsani, al-fajr tsani, sifat fajar yang kedua adalah fajar shadiq, minhuma annahu mu'taridun fil ufuq. Jadi sinarnya ini luas. Ya, sinarnya melebar. Wa anna launahu, dan warnanya abyad nasi'u al-bayad. Jadi warnanya putih. Jadi tidak bercampur warna apa. Jadi hanya betul yang tersisa hanya warna putih saja. Dilihat dua fajar yang berbeda sifatnya. Fajar shadiq atau fajar kadhib yang pertama tadi adalah bentuknya seperti ekor serigala, warnanya putih kebiruan. Sedangkan fajar yang kedua, fajar tsani, adalah sinarnya meluas, melebar, dan warnanya putih bersih. Ya, ini yang dinamakan dengan fajar shadiq. Maka ketika fajar shadiq ini muncul, hukmul fajrul awal atau hukmu al-fajril awal, fajar yang pertama adalah anna zuhurahu lam yuharrimu al-akl. Munculnya fajar kadhib yang pertama seperti ekor serigala itu tidaklah diharamkan makanan ala man arada siyam, siapa yang ingin puasa. Li'annahu la yazalul lail baqiya, berarti itu masih hitungannya malam. Wa annaha la tahillu fihi salatus subuh. Jadi yang tidak dihalalkan, maksudnya diharamkan di dalam fajar itu adalah salat subuh. Li'annahu lam yadkhul waktuha, karena memang waktunya belum masuk. Yang kedua, hukmul fajris tsani. Fajar yang kedua, fajar shadiq adalah yuharrimu man arada siyam al-akal. Siapa yang mau puasa, saat itu makanan sudah haram. Ya, ketika fajar shadiq muncul, yang mau puasa, makanan sudah haram. Li'anna zuhurahu huwa bidayatun nahar. Bahwasanya munculnya fajar ini berarti menunjukkan apa? Dimulailah waktu siang. Wa tuhillu fihi salatus subuh, dan saat itu sudah dibolehkan salat subuh li'annahu qad dakhala waqtuha, karena waktunya sudah masuk. Ya. Jadi ini adalah waktu salat subuh dengan sebuah tanda, karena memang dalam hadis-hadis yang lain dijelaskan yaitu tanda waktu salat subuh adalah munculnya fajar. Cuman yang harus diperhatikan, fajar itu fajar itu punya dua macam. Ya, yang pertama dikatakan kadhib, yang kedua shadiq. Baik, hadis berikutnya 139 an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling utama adalah sholat di awal waktu.
Rawahu Tirmidzi wal Hakim wa sahhahahu. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Hakim, dan disahihkan oleh keduanya. Wa asluhu fis sahihaini. Dan bahkan hadis ini secara asalnya adalah ada dalam dua, yaitu kitab sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Darajatul hadis. Apa derajat hadis ini? Al hadisu sahih. Hadisnya adalah sahih. Jadi kalau hadis sahih itu bisa kita pelajari. Tapi kalau sudah masuk lemah, nanti kita lihat bagaimana kelemahannya. Apalagi kalau sudah palsu, kita tidak bisa bahas. Ya, buat apa membahas hadis palsu? Hadis dhaif ya kita harus berhati-hati, kecuali ada hadis dhaif yang senada, tapi hadis ini adalah tujuannya adalah untuk memperkuat antara satu dengan yang lain. Baik. Jamaah rahimakumullah, al-a'mal ma yu'khad minal hadis. Apa yang bisa kita ambil dalam hadis ini? Pertama, inna afdhalal a'mali as-salihat huwa ada'us shalah al-mafruḍah fi awwali waqtiha. Pertama, secara hukum asal bahwasannya amalan yang paling utama, ini kita berbicara tentang sholat. Ya, amalan yang paling utama di dalam sholat, yang mana termasuk amal soleh ini adalah yaitu sholat di awal waktu. Ini menjadi dasar. Jadi semua sholat maghrib subuh, duhur, asar, maghrib, isya, semua yang paling terbaik awalnya adalah di awal waktu. Dan yang kedua adalah azmus shalawatil khams. Yang kedua ini menunjukkan adalah yaitu agungnya, besarnya pahala sholat yaitu as-shalawatul khams. 5 waktu ini. Kenapa? Saking besarnya, makanya lihat Allah wajibkan. Ingat, dalam sebuah hadis dikatakan, tidaklah Allah mewajibkan sesuatu dalam satu amalan kecuali itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau kita berbicara tentang sholat, maka di antara sholat-sholat yang ada, nanti kita ada ada sholat 5 waktu, ada sholat witir, ada sholat sunnah, ya, ada sholat gerhana dan lainnya. Di antara semua sholat yang ada, ingat yang paling utama adalah sholat wajib. Ini paling utama. Ya, makanya orang yang tidak mengerjakan dia berdosa besar. Orang yang tidak mengerjakan, ingat sholat 5 waktu ini, dia berdosa besar. Sehingga karena saking Allah mencintai ibadah ini, maka Allah mewajibkan ibadah ini kepada hamba-hambanya. Sehingga tidak boleh sama sekali sholat ini ditinggalkan, bagaimanapun apapun keadaannya. Bahkan kondisi berperang sekalipun, sholat wajib tetap harus dilaksanakan. Antum perhatikan, dalam perang-perang, jumlah peperangan jumlah peperangan Rasulullah SAW itu hampir kita lihat Rasulullah ya di antara perang-perang yang ada banyak Rasulullah mengikuti. Dan saat berperang itu tetap dilaksanakan yang namanya sholat. Tidak ada yang namanya libur dalam sholat. Tidak ada libur dalam sholat. Sholat harus wajib tetap dilaksanakan. Karena apa? Azmus shalawatil khams. Ya, besarnya pahala dalam sholat 5 waktu. Wa fadilatul ihtimam bihinna. Dan maka dari itu wajib bagi kita untuk betul-betul perhatian dengan sholat 5 waktu ini. Jadi mohon maaf, kemanapun kita pergi, ingat, kemanapun kita pergi, maka yang paling kita utamakan adalah sholat kita. Mau acara kemana? Terserah. Apakah Anda mau keluar negeri? Apakah kita mau pergi ke luar kota? Apakah mau ke Jawa? Apakah mau ke utara dan sebagainya? Maka yang paling pertama harus dipikirkan adalah sholatnya. Dia berangkat pagi, dia akan nanti berpikir sholat duhur di mana, sholat asar di mana, maghrib di mana, isya di mana. Dia sudah berpikir sejak awal. Jadi jangan kira karena sebagian kita, mohon maaf, ketika melakukan safar perjalanan, mohon maaf, terkadang kita, mohon maaf, sholatnya libur.
Dipikir sholat ini ibaratnya adalah dilaksanakan hanya pada saat kondisi kita di rumah. Pada saat perjalanan maka boleh libur. Sholat ini bukan pekerjaan. Semacam kita pekerjaan, kalau ada sesuatu kita tinggali. Kita libur sehari, kita libur 2 hari. Atau cuti selama sepekan, selama 10 hari. Tidak bisa. Sholat harus tetap dilaksanakan. Sehingga betul-betul perhatian untuk sholat ini harus betul-betul ekstra. Ya, wa adahunna fi awwali waqtiha. Bahwasanya untuk melakukan sholat ini hendaklah berusaha untuk sholat di awal waktunya. Berusaha untuk sholat ini jangan ditunda. Terkadang kita, mohon maaf, ketika suatu waktu mungkin kita bisa menunda. Tapi terkadang kalau setiap hari kita harus menunda, maka yang harus dikoreksi bukan sholatnya, tapi yang harus dikoreksi adalah pekerjaannya. Ya, ini yang harus hati-hati. Sebagian kita, saya nanti sholatnya jam 1 saja, sholat duhur. Saya nanti jam 2 saja. Memang betul dia sholat, tapi dia kehilangan keutamaan. Ya, dia kehilangan keutamaan. Maka dari itu kejarlah sholat ini jangan sampai betul tertinggal. Kalau ini tertinggal seakan-akan, mohon maaf, ingat pahala dalam sholat ini lebih baik dibandingkan dunia. Apalagi antum lihat dalam sebuah hadis yang masyhur, ingat, rakaatul fajri khairun. 2 rakaat subuh, artinya 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu qobliyahnya, bagaimana dengan subuhnya? Bagaimana dengan subuhnya? Bagaimana dengan duhurnya? Bagaimana dengan asarnya? Maghrib dan isya. Bahkan asar pun Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Hai orang-orang yang beriman, jagalah sholat 5 waktu dan sholat pertengahan. Sholatul wusta, mayoritas ulama mengatakan adalah sholat asar. Kenapa? Karena memang banyak orang lalai dalam sholat asar. Kondisinya adalah mungkin karena lelah bekerja. Yang kedua adalah kondisi dalam perjalanan pulang. Sehingga betul di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jaga 5 sholat itu terkhusus sholat asar, wusta. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yustatsna min dzalika shalah allati yustahabbu an tusalliya fi akhir waqtiha al-mukhtar wa hiya al-isya. Bahwasanya ada satu sholat yang dikecualikan. Apa itu? Yang memang disunnahkan untuk diakhirkan. Apa? Isya. Tapi kita sudah belajar kemarin. Disunnahkan untuk diakhirkan memang, Masya Allah, sangat luar biasa. Tetapi di sini Rasulullah kemudian apa? Faqad shallaha, Nabi SAW pernah melakukan sholat ini, dhahaba ammatul lail. Artinya setengah malam itu sudah lewat. Maksudnya kira-kira jam 11-an pernah Rasulullah melakukan sholat isya. Dan Rasulullah mengatakan apa? Innahu lawaqtuha. Inilah waktu yang paling terbaik sholat isya. Laula an asyukku ala ummati. Kalau tidak menyulitkan umatku. Ya, kalau tidak menyulitkan umatku. Artinya apa? Ketika memang kalau merasa sulit melaksanakan sholat di akhir waktu, meskipun itu adalah waktu yang terbaik, maka akhirnya berpindahlah sholat ini berada di awal waktu. Ya, kembali ke awal semua. Karena apa? Hampir kita jarang melihat ada sholat isya jam 10, jam 11. Yang diajak sholat tidak ada. Nah itu. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah. Wa kadzalika fadilatul ibrad fi zuhur. Begitu juga ada satu sholat lagi yaitu zuhur. Kondisi bagaimana? Kondisi saat terik panas sekali. Kalau kita kan zaman dulu tidak ada AC. Ya. Jadi panasnya dulu dengan sekarang Masya Allah luar biasa. Yang sekarang kita pengap aja luar biasa. Saudi yang bisa panas itu mencapai 40 lebih.
bisa 48 derajat, bisa 45 derajat. Kita kan hanya sekitar 32, 33. Yang sekarang ini kan segitu. Kalau di sana 40 lebih. Jadi panasnya sangat terasa. Ya, beda dengan panas kita di sini. Sehingga apa? Antum bayangkan sekarang panasnya aja begitu. Ya, antum injak pasir, antum injak kemudian aspal, gimana rasanya? Panasnya sudah terasa. Bayangkan pada masa itu, ingat masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak seperti masjid kita sekarang. Masjid sekarang, masya Allah luar biasa. Masjid dulu atapnya hanya pelepah kurma, artinya apa? Bahwasanya masih ada cahaya yang masuk ke dalam masjid. Kemudian apa? Lantainya beralaskan pasir. Kalau kita sudah karpet. Dan tidak ada istilah AC. Wajar sehingga apa? Sholat duhur itu Rasulullah mengatakan apa? Diperintahkan untuk dimundurkan sedikit. Nunggu agak dingin waktunya. Ya, nunggu agak sejuk sedikit. Itu kalau zuhur. Tapi sekarang kita Masya Allah ada AC kan? Ya kan? Berarti hilanglah ini. Karena AC sudah ada, ya. Panas tidak terasa, ya sudah kembali lagi. Sholat yang terbaik adalah di awal waktu. Ya, baik jamaah rahimakumullah, masya Allah ini luar biasa. Dua sholat isya kemudian dan duhur ini. Isya memang kondisinya adalah memang gelap gulita. Ya, bahkan kalau kita dulu bukan hanya gelap gulita, di saat musim angin kencang atau ada badai, kalau di gurun pasir kan ada badai. Makanya wajar Rasulullah SAW mengatakan kalau orang munafik itu tahu bagaimana pahala sholat isya dan subuh, dia akan datang apa? Pasti dia akan datang secara merangkak. Kalau tahu dia bagaimana pahalanya. Kenapa? Karena saking banyaknya ujian. Sudah gelap. Kalau sekarang kan masya Allah, ya lampu ada di mana? Di zaman itu tidak ada lampu, gelap gulita. Kalau jalan sendiri di tengah padang. Apalagi di subuh dengan sangat yang dingin. Sebagaimana sudah saya katakan, dingin di sini dengan di sana beda. Apalagi musim Desember, musim Januari itu dinginnya nusuk. Dingin di sini masih bisa kita nahan. Di sana harus pakai jaket, harus double baju. Kenapa? Masya Allah, yang ditusuk tulang. Di sana dinginnya mencapai 12 sampai 8 derajat. Di sini berdugul hanya sekitar berapa? 16. Di sana bisa sampai 8 Madinah. Ya, November hari ini sudah mulai masuk ke musim dingin. Nanti puncaknya adalah Desember, Januari. Inilah masya Allah pahala daripada sholat itu. Sehingga betul membutuhkan yang namanya pengorbanan. Ya, jangan sampai akhirnya kehilangan keutamaan sholat 5 waktu. Baik, kemudian jamaah rahimakumullah. Ja'a fi ba'di, bahwasanya fi ba'dil ahadis, telah datang dari sebagian hadis, anna Nabi SAW, Nabi pernah ditanya, su'ila ayil a'mal afdal. Banyak pertanyaan datang kepada Nabi yang model seperti ini. Ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik? Amalan apa yang paling terbaik? Maka Rasulullah SAW akan memberikan nasihat sesuai dengan keadaan orang itu. Dalam hadis Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, apalah amalan yang terbaik? Rasulullah menjawab apa? Iman billah. Beriman kepada Allah. Ini adalah amalan terbaik. Dalam hadis yang lain, fi anwa'il bir, yaitu pernah ditanya amalan apa yang terbaik? Berbakti kepada orang tua. Di hadis yang lain, ya,
yaitu bahwasanya amalan apa yang terbaik? Sholat di awal waktu. Apakah bisa kita katakan Rasulullah SAW pelin-pelan? Tidak. Tapi Rasulullah SAW di sini melihat siapa yang bertanya. Rasulullah tahu ini orang. Ya, wa ahsanu jawabu ala hadza baina syubhat at-ta'arud. Bahwasanya ya annahu min hikmatihi, Rasulullah dengan hikmah atau dakwahnya beliau yukhatibu kulla wahid ala hasbi malih, ala hasbi halih. Bahwasanya beliau itu akan berbicara sesuai dengan lawan bicaranya. Siapa yang diajak bicara? Wa yuwajjihu ila ma hayya'ahullahu lahu. Dan Allah artinya apa? Dia akan ditunjukkan untuk ke sesuatu yang kira-kira yang akan dia bisa kerjakan. Satu contoh. Fa in kana qawiyul badan. Jika orang itu adalah orang yang sehat, orang yang kuat badannya, maka akan diarahkan amalan yang terbaik adalah jihad fisabilillah. Cocok orang ini untuk ikut jihad. Badannya keker. Ini cocok. Ya. Wa in kana laisa fihi layaqah. Kalau dia memang mohon maaf tidak cocok kalau ikut perang. Ya, modelnya tidak bisa diajak ikut perang, maka amalan yang terbaik akan dipindahkan apa? Biada is-salawat, untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Wa in kana ghaniyan wajhuhu ila sadaqah. Ya, kalau dia kaya, maka dia bertanya kepada Rasul, akan dijawab apa? Yang paling terbaik adalah sedekah. Sekarang kalau ada orang miskin, amalan yang terbaik apa? Disesuaikan semua. Tidak mungkin orang miskin terdatang tanya apa amalan terbaik, sedekah, lari dia. Berarti Rasulullah bukan pelin-pelan, tapi melihat siapa yang bertanya. Pernah Rasulullah SAW didatangi oleh banyak para sahabat waktu itu. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur. Ya Rasulullah, telah pergi orang-orang kaya itu. Kenapa mereka? Yaitu mereka berpuasa. Yasumunu kama tasum. Mereka apa? Yaitu mereka sholat, kami juga sholat. Mereka puasa, kami juga puasa. Sama amalannya ya Rasulullah. Tetapi ada amalan yang sedikit berbeda. Apa? Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kita. Apa jawaban Rasulullah SAW? Maka Rasulullah mengatakan apa? Bukankah Allah banyak memberikan jalan menuju kebaikan? Jalan kebaikan itu bukan hanya sedekah. Sedekah itu bukan hanya berupa materi. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? Ucapan tahlil sedekah, tasbih sedekah, ya tahmid sedekah. Semua segala kebaikan itu adalah sedekah. Artinya apa? Orang miskin sekalipun bisa melakukannya. Ini jamaah rahimakumullah. Artinya Rasulullah SAW berdakwah, Masya Allah, tanpa hikmahnya. Melihat siapa yang bertanya. Maka jawabannya adalah akan disesuaikan dengan keadaan si penanya. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Tetapi jawaban apa yang disampaikan oleh Rasulullah bukanlah jawaban kepentingan pribadi. Ya, yang akhirnya nanti ujungnya kadang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Karena apa? Terkadang ada sekarang oknum-oknum tertentu yang ketika berdakwah tergantung pada jamaah. Ya, tergantung pada jamaah. Kalau jamaahnya melakukan A, ya sudah, oh ya enggak apa-apa. Nanti jamaahnya melakukan B, oh ya enggak apa-apa. Itu tidak boleh. Karena yang benar harus dikatakan benar, yang salah harus dikatakan salah.
Bahkan para ulama jelas mengatakan ketika ada dua orang yang bertikai, memang harus didamaikan. Tapi ketika pertikaian itu terjadi karena sebab ada hak, ada batil, maka hakim harus menentukan yang hak, memenangkan yang hak dan mengalahkan yang batil. Kalau ini didamaikan, hakim itu berdosa. Hakim itu berdosa. Tidak boleh dia mendamaikan sesuatu yang jelas hak dan batilnya. Tapi kalau dia bertengkar, mohon maaf, berkelahi dua orang soal gorengan, soal nasi bungkus buka puasa, berkelahi, ini baru didamaikan. Ini baru namanya didamaikan. Ini soal ini. Tapi kalau soal yang mana hak dan mana batil, tidak bisa, tidak boleh. Seandainya contoh, ya si A punya tanah dengan lahan sekian, di sampingnya si B. Kemudian si B menggugat dengan mengatakan bahwasannya saya punya lahan 1 meter lagi, yang saat ini ditempati oleh si A. Masuklah kemudian pengadilan, maka hakim mengatakan ya sudah kalau begitu bagi 2. Berapa bagi 2 berarti? Setengah-setengah. Apakah ini boleh? Tidak boleh. Haram. Jelas yang namanya hak tanah itu adalah milik siapa? Si A. Secara apa namanya? Semua bukti sudah ada. Saksi sudah ada. Ini adalah milik tanah si A. Tapi di sini karena kita Masya Allah terkadang kita begitu. Di mana ada masalah, di sana ada peluang. Ingat, orang kita senang sama masalah. Di mana ada masalah, di sana ada peluang. Zaman sekarang. Kita pun sendiri, Masya Allah, berapa jamaah yang kita pernah ada datang ke kita, ada jamaah yang bertanya, saya punya tempat, saya punya tanah sekian. Ternyata digugat oleh orang. Diakui itu adalah tanah juga milik dia. Dibawa ke pengadilan. Apa yang terjadi? Subhanallah. Hakim hanya mengatakan sudah damai saja. Kalau tidak mau damai ya sudah nanti akan diperkarakan. Ya sudah sama-sama dapat. Ternyata ujung-ujungnya apa? Hakimnya dapat, 2 pengacaranya. Memang senang sama masalah. Ya mengatasi masalah. Lihat tuh. Itu ada nilainya semua. Maka hati-hati jamaah rahmatullah. Ya, hati-hati. Jadi mendamaikan itu adalah bukan mendamaikan biasa, tapi ketika tampak hak dan batil, maka hak harus tetap dilaksanakan. Batil tidak boleh dimenangkan. Tapi ketika hal-hal yang sifatnya hanya kecil, yang tadi saya katakan dia hanya bertengkar soal ini dan ini, maka itu yang bisa didamaikan. Silahkan islah bainal mukminin. Berbuat apa islah, yaitu mendamaikan antara kaum muslimin. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan silakan. Boleh bertanya Pak Ustaz? Monggo. Pertanyaannya Pak Ustaz. Kami mohon mengajari bahwa mana ada pertanyaan begini, mana yang lebih utama, sedekah orang miskin sama orang kaya. Yang saya tahu sedekahnya orang miskin yang lebih utama, bila ya. Bagaimana pernyataan saya ini Bapak bisa tanggapi? Baik, mana yang lebih apa namanya lebih utama sedekahnya? Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang di saat kita butuh. Jadi ukurannya bukan kaya dan miskin. Sedekah yang paling terbaik adalah sedekah pada saat kita kondisi pelit. Itu sedekah paling terbaik. Kalau dihitung kaya dengan miskin, ini istilahnya persentase. Kalau ada orang punya 1 juta, 1 juta rupiah, dia keluarkan 10.000, itu persentasenya berapa? Hah? 1 juta
1 juta rupiah dikeluarkan 10.000. Berapa itu? 1%. Sekarang kalau orang kaya punya uang 1 miliar, sedekah 10 juta, berapa berarti? Berapa persen? Berapa persen? Sama 1%. Hitungannya adalah persentase. Tapi tidak bisa kita katakan, oh ini lebih baik. Belum tentu. Karena sedekah paling terbaik adalah sedekah pada saat kita sedang butuh dan kita sedang pelit. Sedang lagi tekeknya megang. Bukan uang. Lagi tekek megang uang, ada yang butuh. Ban, bisa nggak ngasih kita? Lagi megang nih, besok anak mau bayar? Hah? Ya, seperti itu. Itu maksudnya sedekah yang paling terbaik. Jadi bukan masalah miskin dan kaya. Tapi si miskin bisakah sedekah? Sangat bisa. Si kaya apa lagi? Tapi kata pelit di sini, antum jangan katakan ketika antum minta dan dikasih, apakah dikatakan pelit? Tidak. Pelit itu, bakhil itu adalah tidak memberikan sesuatu yang wajib. Harusnya dia bayar zakat, tidak bayar zakat, itu baru namanya pelit. Ketika Anda datang, Pak, minta sedekahnya, tidak dikasih, pelit atau enggak? Pelit atau enggak? Hah? Hah? Pelit atau enggak? Hah? Ya itu dah maksudnya. Ketika dia tidak ngasih, apakah dikatakan pelit? Tidak. Karena itu bukan suatu sedekah wajib atau sunnah? Zakat? Zakah sunnah. Orang ketika tidak melaksanakan sunnah, apakah berdosa? Tidak. Sehingga pelit itu adalah tidak melaksanakan kewajiban. Ya, jadi yang terbaik itu bukan masalah miskin dan kaya, tapi yang terbaik adalah sedekah pada saat kondisi kita lagi pelit, tekek megang uang. Ini baru dia sedekah paling terbaik. Ini kalau keluar lagi, ini udah kadang punya segini, keluar lagi. Ini yang sedekah paling terbaik. Allahu a'lam. Kalau boleh, saya tanya lagi. Saya untuk orang di sini, benarkah sholat kita diterima Pak Ustaz? Apa? Benarkah sholat kita diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala? Husnuzon. Berbaik sangka. Sebutan saya yang kalau saya baca di dulu hadis-hadis tentang sholat, itu dikatakan bahwa sholat adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar. Ya. Terus? Karena itu suatu rahmat Allah yang besar, itu yang menentukan diterimanya bukan kita, tetapi orang-orang saya pada SMA itu orang merasa sholat saya diterima. Tapi tidak mereka begitu sebenarnya. Tapi pertanyaan itu saya bertanya seperti itu. Saya bukan pada sholat itu kita harus husnuzon, diterima. Tidak boleh kita mengatakan sholat tidak diterima. Kalau sholat tidak diterima, ya sudah tidak usah beres. Tapi kita tetap sholat, berbaik sangkalah kepada Allah. Kan ada hadis qudsi yang mengatakan ana inda zanna abdi bi. Sesungguhnya aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau dia mengatakan, dalam diri dia mengatakan sholatku tidak diterima, ada perkataan yang mengatakan begini, yang dia ragu-ragu dengan mengatakan begini, ilahi lastulil firdausi ahlan wala aqwa 'alan nari jahimi. Ya Allah, saya tidak kuat lastulil firdaus, aku tidak cocok masuk surga, tapi aku tidak kuat masuk. Mau kemana? Maunya yang mana? Tapi kita tidak terasa. Kadang-kadang kita nyanyikan yang ini. Ini namanya keraguan. Minta kepada Allah dengan mau minta apa? Ya Allah, masukkan saya surga, lindungi saya dari neraka. Jangan berdoa dengan mengatakan, ya Allah, saya tidak pantas masuk surga, tapi tidak kuat masuk
Terus maunya kemana? Berdoa itu harus pasti. Nanti kalau bapak waktu kita masih kecil minta, Pak, saya enggak butuh uang, tapi saya butuh makan dan lainnya. Maunya apa? Begitu juga kita dalam berdoa, ingat bahwa sholat apapun ingat husnudzan. Allah menerima. Jangan sampai berputus asa. Allah tidak akan ampuni. Lihat, ada kan orang-orang yang bertaubat merasa tidak diampuni. Apa yang terjadi? Berputus asa. Percuma aku sholat, sudahlah. Mati dalam keadaan maksiat. Apa yang terjadi? Betul, dia mati dalam keadaan. Kenapa? Itulah prasangkanya. Hati-hati, prasangka itu bahaya. Maka prasangkalah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh mengatakan sholat tidak diterima, tapi semoga diterima. Amin. Nah, ini ya. Mudah-mudahan bisa Ya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.